dear, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Rasanya aku emang udah lama banget ya gak buat video tentang review tas. Itu karena memang akhir-akhir ini aku gak terlalu banyak tas baru teman-teman. Kalaupun ada, ini beberapa yang akan aku review. Mungkin memang agak lama butuh waktu mereview tas-tas itu karena aku harus pakai dulu dan aku pengen tahu apa sih pro dan kontra dari tas-tas yang aku miliki baru-baru ini. So hari ini aku akan bahas satu tas dari brand Tory Burch. Jadi kalau kalian tertarik jangan kemana-mana, keep watching and I hope you did enjoy this video. Tas yang akan aku review hari ini, teman-teman, ini adalah tas dari brand Tory Burch, warnanya hitam dan nama tas ini adalah Soft Flaming Bucket Bag yang ukurannya large. Jadi ini adalah seri dari Soft Flaming, teman-teman semua. Nah, Soft Flamingnya kok beda ya gitu. Memang keluaran terbaru dari Soft Flaming sekarang itu udah berbeda dibanding Soft Flaming di tahun-tahun lalu yang mungkin patternnya tuh lebih plumpy, lebih berisi gitu. Sementara untuk seri Soft Flaming yang terbaru itu udah nggak pakai pattern yang yang empuk-empuk gitu loh teman-teman, yang plumpy, tapi dia lebih ke soft leather aja, terus ada pattern jahitan yang seperti ini, timbul seperti ini. Jadi beda banget sama Soft Flaming yang seri lama ya teman-teman. Dan ini sebenarnya tersedia dalam beberapa warna, jadi kayak ada ivory atau new cream ya, terus ada juga yang warnanya pebble stone dan si black ini. Tapi aku lebih memilih warna hitam karena menurut aku ini lebih mudah dipadu-padankan dengan outfit apapun dan warnanya kan gelap. Jadi memang karena ini tasnya aku peruntukan untuk daily bag gitu, jadi aku lebih memilih warna yang gelap. Jadi kalau kotor itu nggak terlalu kelihatan gitu sih alasan utamanya. Dan aku mau kasih tahu dulu ya, nama dari tas ini tadi kan Soft Flaming Large Bucket Bag, namanya seperti itu. Nah, ini dimensi atau ukuran dari tas ini tuh kurang lebih ya, tingginya itu sekitar 23 cm, lebar tasnya tanpa diserut ya teman-teman sekitar 22 cm, dan ketebalan tasnya nih di bawahnya ini tuh sekitar 12 cm. Jadi menurut aku untuk ukuran bucket bag ini cukup besar, cukup roomy, tapi nggak terlalu besar. Jadi dipakai itu masih kelihatan cantik, masih kelihatan bagus, nggak kebesaran banget. Karena ada beberapa bucket bag yang menurut aku tuh ukurannya tuh kayak terlalu besar gitu ya teman-teman ya. Aku akan bahas dulu apa sih fitur-fitur yang ada di tas Soft Flaming Bucket Bag ini. Yang pertama, dia punya top handle. Top handle-nya ini nggak bisa dilepas ya, jadi sudah menyatu sama tasnya. Dan dia dapat long strap. Nah, kalau long strapnya dia bisa di removable, terus bisa di adjust juga. Walaupun sistem adjustmentnya itu nggak terlalu signifikan ya, dia hanya dapat 3 lubang seperti ini dan jaraknya cukup dekat gitu. Nah, perpaduan dari si long strapnya ini, dia ada sedikit chain di sini dan lainnya itu benar-benar kayak full leather gitu ya. Chainnya juga ringan banget. Hardware-nya juga hanya ada sedikit di sini logo Tory kecil, teman-teman, nggak besar, dan dia masih pakai gold rustic gitu ya. Jadi bukan yang shiny gold, tapi masih pakai khasnya si Tory ya, gold rustic gold seperti ini. Nah, untuk di bagian bawahnya dia bentuknya adalah opal. Yang aku suka dari bucket bag yang dasarnya atau bottomnya itu opal, itu muatannya lebih banyak, dan kalau di sling atau dijadiin long shoulder gitu tasnya, dia masih enak di badan dibanding yang terlalu bundar atau yang terlalu kotak. Menurut aku lebih nyaman pakai bucket bag yang model bottom atau dasarnya itu lebih opal teman-teman. Penampakannya seperti ini, benar-benar simple, bucket bag biasa aja sebenarnya, tapi
Entah kenapa ya, menurut aku bucket bag itu memang terlihat sangat-sangat cantik sebenarnya kalau dipakai. Itu kenapa hampir semua brand, baik yang affordable brand sampai yang high end brand, mereka pasti produksi bucket bag. Di brand mereka itu pasti mereka adalah produksi bucket bag gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pattern soft flaming yang terbaru ini memang seperti ini. Ini juga berlaku untuk soft flaming yang modelnya shoulder bag. Jadi udah nggak ada soft flaming yang model-model lama itu teman-teman. Jadi nggak usah kaget. Yang baru memang seperti ini ya. Patternnya seperti ini. Dan menurut aku untuk model baru, soft flaming yang model baru ini aku lebih suka sih. Karena dia kayak lebih klasik, lebih nggak terlalu kelihatan kayak trendy bag ya sebenarnya gitu. Jadi memang patternnya ini benar-benar klasik. Cuman dia masih menggunakan material yang sama, lambskin, dengan tipikal kulit yang soft leather gitu, smooth. Jadi memang mungkin agak harus lebih hati-hati ya pakainya gitu, karena dia bukan pebble leather atau green leather gitu yang lebih tahan atau lebih kuat gitu untuk jenis kulitnya. Nah, di bagian dalamnya teman-teman dia tuh nggak ada apa-apa ya, cuman ada satu zipper pocket, terus selebihnya udah gini aja, satu kantung besar seperti ini. Yang aku suka juga model bucket bag ini memang karena dia muatannya itu pasti banyak, karena dia nggak banyak sekat, jadi memang benar-benar kayak semua barang itu bisa masuk ya. Nah, tapi aku mau ada catatan sedikit nih untuk teman-teman yang punya tinggi badan di atas 160, mungkin tas ini cocok dijadiin model handbag ya teman-teman, handbag aja atau di long shoulder, karena kalau dijadiin sling itu kependekan. Aku sendiri dengan tinggi badan sekitar 158, ini kalau dijadiin sling ini agak tinggi gitu, jadi agak di pinggang aku, di atas pinggang gitu. Tapi kalau kalian yang punya tinggi badan mungkin di bawah 155, menurut aku ini cukup cocok gitu ya untuk kalian, pas banget tingginya. Nah, selanjutnya aku akan tunjukin atau sebutin ke kalian semua apa sih pro dan kontra dari tas soft flaming bucket bag ini. Untuk pro dan kontranya, aku akan mulai dari pro-nya dulu teman-teman. Karena tas ini menurut aku tuh pro-nya tuh banyak banget, dan ini adalah tas yang jadi favorit aku akhir-akhir ini ya. Yang pertama, tas bucket bag ini modelnya benar-benar cantik ya. Kalau kalian adalah tipikal orang yang kalau pakai tas itu suka yang kayak kelihatan feminim gitu ya, kayak girly. Nah, tas ini tuh cocok banget. Walaupun dia bucket bag, tapi dari material, terus dari patternnya, dari stitchingnya, tas ini tuh kelihatan jadi cantik banget kalau dipakai. Benar-benar kayak girly banget deh teman-teman. Nah, dia ada ukuran yang small sebenarnya, yang aku pakai ini kan yang large ya. Nah, kalau untuk ukuran small itu tuh cocok banget menurut aku dipakai ke acara-acara semi formal atau formal gitu, karena dia lebih kecil lagi, jadi kayak lebih cantik lagi. Cuman karena memang peruntukan aku adalah untuk tas yang mungkin bisa dibawa traveling gitu, jadi aku lebih memilih yang ukurannya lebih besar dibanding yang small. Kalau kalian lagi cari tas untuk ke acara-acara yang semi formal atau formal, mungkin bisa jadi pilihan yang ukurannya small ya teman-teman. Nah, keunggulan atau pro aku dari tas ini yang kedua adalah tas ini tuh sangat-sangat ringan. Jadi bener-bener kayak nggak kerasa ada beratnya tas ini. Padahal tas ini kan memang bener-bener kayak full leather, tapi nggak tahu kenapa ini super ringan. Mungkin karena yang jadi ngebuat tas ini ringan itu menurut aku adalah karena dia terbuat dari lambskin, terus dia smooth leather. Jadi memang kalau smooth leather itu kan terkenal lebih ringan ya dibanding yang green atau yang pebble leather gitu. Terus yang selanjutnya menurut aku karena dia minim hardware. Hardware itu cuman ada di sedikit nih di long strapnya, dan ini bener-bener kayak ringan banget dan ada di logonya. Selebihnya tuh nggak ada hardware-nya sama sekali teman-teman. Jadi benar-benar minim hardware. Jadi menurut aku ini yang ngebuat tas ini jadi sangat-sangat ringan. Dan tas ini benar-benar nyaman dipakai. Walaupun ini full isinya, tapi aku ngerasa nggak sakit sama sekali. Padahal ini long strapnya ini dia nggak besar ya, nggak tebal juga. Jadi cukup tipis, cukup kecil. Tapi entah kenapa di pundak aku itu aku nggak kerasa sakit ya pakai tas ini. Even dia full dalamnya aku isi gitu, dia nggak kerasa sakit. Jadi bener-bener kayak tas ini tuh nyaman banget.
Jadi salah satu keunggulan dari tas ini menurut aku itu adalah kenyamanannya. Ini bucket bag ternyaman yang pernah aku punya sih sejujurnya. Nah, yang ketiga yang menurut aku jadi pro-nya si tas ini gitu ya, adalah dia nggak seringkih yang kita kira gitu. Walaupun dia smooth leather, soft leather, tapi dia cukup kuat ya. Ini aku pakai kemarin untuk mudik, jadi untuk traveling gitu, dan bener-bener aku cek ini nggak ada sama sekali kerusakannya. Padahal aku pakai ini tuh nggak aku jaga-jagain loh teman-teman, bener-bener kayak lumayan asal deh aku pakai tas ini karena namanya juga lagi traveling ya. Dan tas ini tuh bener-bener kayak nggak ada damage-nya sama sekali, nggak ada defect gitu loh di bagian badan tasnya. Terus karena ini modelnya diserutkan ya teman-teman, biasanya ini tuh suka crack gitu, lama-kelamaan dia suka crack. Tapi sejauh ini aku nggak nemuin ada crack, jadi masih mulus semuanya. Terus di bagian tali untuk yang kita serut ini kan, ini karena digesek terus sama hardware-nya, harusnya itu biasanya itu entah ada kikis, entah ada kelupas gitu ya. Ini tuh enggak sama sekali, jadi masih mulus, padahal dia kegesek sama besinya ini ya untuk buka tutup tasnya gitu. Jadi menurut aku ini cukup kuat sih untuk ukuran tas yang terbuat dari bahan yang cukup smooth, cukup soft gitu ya kulitnya. Ini ternyata tangguh ya untuk soft flaming ini, dan lebih kuat sih dibanding soft flaming yang lama gitu. Kalau yang lama itu rentan banget kikis gitu, kalau yang ini tuh ternyata enggak. Nah, di bagian bawahnya dia bener-bener kayak polos kan, smooth banget ya, nggak ada kakinya, terus dia juga nggak ada stitching atau patternnya. Di sini baru aku temuin kayak ada sedikit scratch tapi halus, jadi scratchnya itu kalau diraba nggak kerasa gitu. Tapi kalau diliatin ke cahaya tuh, mana ya? Kelihatan nggak sih teman-teman nih kalau diliatin ke cahaya? Jadi ini juga susah ditangkap sama mata sebenarnya. Ini karena memang aku bener-bener kayak detail banget karena untuk mereview. Jadi aku harus make sure ya, apapun defect yang terjadi selama pemakaian aku beberapa bulan harus aku jelasin, dan ternyata ini aku nemu. Tapi bener-bener ini halus, jadi kalau diraba dia bukan scratch yang dalam gitu. Jadi cuman ada seperti goresan halus aja, dan ini hanya bisa kelihatan kalau bener-bener kayak dikenain cahaya banget gitu. Dan ini halus, nggak ada kerasa apa-apa. Hanya ini aja sih yang aku temuin defectnya, dan ini cukup membuat aku terkejut ya, karena dengan pemakaian yang cukup nggak terlalu hati-hati, defectnya tuh hanya di sini. Sementara kayak kikis dan sebagainya itu nggak aku temuin di tas ini. Hardware dan semuanya itu masih bagus banget. Jadi menurut aku tas ini tuh banyak pro-nya dibanding kontranya. Tapi kayaknya nggak mungkin lah ya kalau tas itu nggak ada kontranya. Nah, ada satu kontranya menurut aku dari segi keamanan dari tas ini. Kalau kalian tipikal orang yang kemana-mana itu pengen tas yang praktis dan cukup aman, menurut aku model-model bucket bag yang kebuka seperti ini, kayak mungkin tote bag atau bucket bag yang kebuka seperti ini mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Karena untuk segi keamanannya ya dia nggak ada zipper, terus dia nggak ada juga button atau kancing. Jadi dia memang hanya mengandalkan tali serut seperti ini. Walaupun sebenarnya kalau diserut cukup kencang kayak gini teman-teman ya, ini tuh cukup susah sih orang mau merogoh isi tas kamu gitu. Jadi dia cukup aman sebenarnya. Nah, aku sendiri kemarin pas traveling aku nggak terlalu kencang nyerutnya. Jadi aku nggak suka terlalu kencang. Jadi aku agak besarin seperti ini teman-teman. Jadi agak terbuka dan aman-aman aja, fine-fine aja. Tapi tetap ya, mungkin untuk sebagian orang itu adalah kontra dari model-model tas bucket bag seperti ini. Tapi aku sih ngerasanya itu nggak jadi masalah. Kemarin aku pakai aman-aman aja. Jadi menurut aku tas ini tuh bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk dapetin tas yang modelnya cantik tapi nggak biasa gitu. Yang biasanya kan mungkin kalau model-model kayak cewek gitu, girly gitu kan pasti kayak shoulder bag. Kalau kalian bosan, bisa kalian lihat si soft flaming untuk bucket bag ini. Dan menurut aku ini jadi pilihan yang cukup
baik gitu ya untuk kalian yang mungkin bosen dengan model-model tas pada umumnya. Bucket bag ini bisa jadi pilihan kalian untuk daily. Mungkin kalian bisa pilih yang ukurannya large kalau untuk acara-acara semi formal atau formal, atau untuk daily pun kalau sebenarnya kalian tuh kalau kemana-mana nggak terlalu banyak bawa barang, yang small menurut aku tuh lebih cocok gitu untuk jadi pilihan kalian. Akhirnya sampai juga kita di penghujung video kali ini teman-teman. Jadi review aku tentang tas dari Tory Burch yaitu Soft Flaming Bucket Bag Card. Semoga ada manfaatnya untuk kalian yang mungkin sedang cari-cari tas, atau mungkin sebagai hiburan aja untuk kalian juga para pencinta tas seperti aku. Dan kalau kalian tertarik untuk menyaksikan review aku di episode tas-tas lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, jadi setiap aku upload video baru kalian gak ketinggalan. Thanks for watching and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.